Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adelia Nur Cahyani dan teman saya Agi Bagaskara akan mempresentasikan tentang teori perdagangan internasional model Hexer-Ohlin Part 2. Seperti yang telah dijelaskan pada model Hexer-Ohlin Part 1, terdapat asumsi-asumsi yang dikemukakan. Nah, ternyata asumsi-asumsi tersebut itu terjadi pelonggaran atau ketidaksesuaian dengan saat ini, yaitu asumsi yang pertama, kedua negara menggunakan tingkat teknologi yang sama, yang berarti kedua negara memiliki akses teknologi yang sama serta menggunakan teknik-teknik produksi yang secara umum sama. Melihat asumsi itu sendiri dirasa kurang logis karena tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Tingkat teknologi yang dimiliki dan digunakan oleh masing-masing negara jelas bervariasi. Namun teknologi itu sendiri dapat dianggap sebagai salah satu jenis faktor produksi, sehingga perdagangan yang didasarkan pada variasi tingkat teknologi antar negara masih dapat dianggap tercakup dalam teori Hexer-Ohlin. Akan tetapi, jika perdagangan itu didasarkan pada perubahan-perubahan dalam teknologi yang senantiasa terjadi di berbagai negara, maka teori dasar itu sedikit tidak berlaku. Kemudian asumsi yang kedua yaitu komoditi X cenderung bersifat padat karya atau labor intensif, sedangkan komoditi Y bersifat padat modal atau capital intensif, mengisyaratkan bahwa perubahan intensitas faktor dalam masing-masing komoditi tidak memungkinkan. Yang selanjutnya adalah asumsi ketiga, yaitu kedua komoditi sama-sama diproduksikan berdasarkan skala hasil yang konstan dan hal ini sama-sama terjadi di kedua negara. Dalam kenyataannya, perdagangan internasional antara lain terjadi atas dasar skala hasil yang meningkat, namun konsep skala hasil yang meningkat itu dapat dipandang sebagai aspek komplementer atau penunjang bagi teori Hexer-Ohlin. Nah, selanjutnya asumsi yang keempat yaitu kedua negara memiliki selera yang persis sama, yang bermakna bahwa preferensi permintaan pada bentuk dan lokasi kurva indiferen di kedua negara identik. Dalam kenyataannya, selera tentu saja bervariasi, sehingga dari sebuah negara kita dapat menemukan begitu banyak selera tergantung pada kesediaan fisik faktor-faktor produksi. Yang selanjutnya juga dapat dikemukakan untuk menjelaskan berbedanya harga relatif komoditi antar negara yang menjadi landasan berlangsungnya perdagangan antar negara. Selanjutnya adalah dampak perdagangan internasional di antara perekonomian dua faktor, yaitu dampak yang pertama adalah harga-harga relatif dan pola perdagangan. Harga-harga relatif dan pola perdagangan mengingat domestik memiliki nisbah tenaga kerja terhadap tanah yang lebih tinggi daripada asing, maka dengan sendirinya domestik memiliki tenaga kerja yang melimpah atau labor abundant dan asing memiliki lahan yang melimpah atau land abundant. Ingat bahwa kelimpahan tersebut ditentukan oleh nisbah dan bukan oleh kuantitas mutlak. Mengenai hubungan perdagangan menyebabkan harga relatif di kedua negara menjadi sama. Salah satu yang menjadi sama adalah harga relatif, seperti contoh pakaian terhadap makanan. Namun karena negara-negara senantiasa berbeda dalam karunia sumber dayanya untuk suatu nisbah harga pakaian terhadap makanan tertentu, perekonomian domestik akan memproduksi dengan nisbah pakaian terhadap makanannya lebih tinggi dari asing. Sedangkan domestik akan memiliki penawaran relatif dalam pakaian yang lebih banyak. Dampak yang kedua adalah perdagangan dan distribusi pendapatan. Para pemilik faktor-faktor produksi yang melimpah di suatu negara akan memperoleh keuntungan dari adanya hubungan perdagangan. Namun, para pemilik faktor-faktor produksi yang langka di suatu negara sebaliknya akan mengalami kerugian dari terselenggarakannya perdagangan. Hubungan perdagangan internasional memiliki dampak yang sangat kuat terhadap pola distribusi pendapatan pada perekonomian domestik, di mana harga relatif seperti harga relatif kain mengalami peningkatan. Kelompok masyarakat yang pendapatan yang berasal dari upah atau gaji akan memperoleh keuntungan dari perdagangan, akan tetapi kelompok lain yang pendapatannya berasal dari sawah atau tanah akan menderita kerugian.
Yang selanjutnya adalah penyamaan harga faktor produksi. Tanpa adanya hubungan perdagangan kalangan tenaga kerja di domestik akan memperoleh pendapatan lebih sedikit dibandingkan dengan tenaga kerja di asing. Namun sebaliknya, para pemilik tanah di domestik akan memperoleh pendapatan lebih banyak daripada rekan-rekan mereka di asing tanpa adanya aktivitas perdagangan. Maka tenaga kerja yang jumlahnya begitu melimpah di domestik akan menghadapi harga relatif yang lebih rendah dibandingkan dengan para tuan tanah yang melimpah di asing. Perbedaan dalam hal relatif barang-barang ini akan menyebabkan perbedaan lebih besar lagi dalam harga relatif faktor jika domestik dan asing pedagang harga terbaru cenderung menjadi sama. Penyamaan ini selanjutnya akan menyebabkan proses penyamaan harga-harga relatif dari tanah dan tenaga kerja. Karena itu kekuatan perdagangan yang berikutnya adalah adanya kekuatan menuju ke arah penyamaan harga-harga faktor. Ada 3 asumsi penting yang dipegang dalam memperkirakan penyamaan harga-harga faktor yang ternyata memang sama sekali tidak sesuai dengan fakta yang ada ketika tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kedua negara memproduksi kedua jenis barang sekaligus. Namun dalam prakteknya hal itu tidak selalu harus dilakukan suatu negara dengan nisbah tenaga kerja terhadap tanah yang sangat tinggi. Mungkin saja tetapi hanya memproduksi kain, sementara suatu negara yang memiliki nisbah tanah terhadap tenaga kerja yang sangat tinggi mungkin hanya akan memproduksi makanan. Keadaan seperti ini secara tidak langsung menyatakan bahwa penyampaian harga-harga faktor hanya terjadi jika negara-negara yang terlibat dalam hubungan perdagangan tersebut memiliki karunia sumber daya yang relatif sangat serupa. Kemudian yaitu adanya kesamaan dalam teknologi. Dalil yang menyatakan bahwa perdagangan internasional akan mampu menyamakan harga-harga faktor sebenarnya tidak berlaku jika terdapat perbedaan teknologi produksi di antara dua negara. Misalnya, suatu negara dengan teknologi yang jauh lebih unggul tentu bisa saja menghadapi tingkat upah dan sewa tanah yang lebih tinggi apabila ia bandingkan dengan negara yang teknologinya rendah. Kemudian, hubungan perdagangan benar-benar menyamakan harga-harga di kedua negara. Selanjutnya, konsep persaingan tidak sempurna dan perdagangan internasional. Dalam realita perdagangan internasional, sering dijumpai bahwa struktur pasarnya adalah pasar persaingan tidak sempurna. Dalam pasar ini, perusahaan dapat menjual produknya dalam jumlah yang banyak dengan cara menurunkan harga produknya tersebut. Jika perusahaan tidak dapat mempengaruhi harga, maka diperlukannya analisis tambahan untuk melakukan pengamatan, seperti oligopoli dan monopolistik. Perdagangan berdasarkan diferensiasi produk. Hampir semua perekonomian di berbagai negara tidak lagi menghasilkan produk homogen, melainkan aneka produk bervariasi atau satu jenis produk dapat bervariasi. Contohnya, iPhone yang tidak sama dengan Samsung, Oppo, Vivo, ataupun Xiaomi, meskipun semua sama-sama smartphone. Sebagai implikasinya, terjadilah hubungan perdagangan internasional yang melibatkan pertukaran aneka produk yang terdiferensiasi, yaitu perdagangan intraindustri dan antarindustri. Perbedaan dari kedua hal tersebut yaitu intraindustri merupakan perdagangan internasional yang melibatkan pertukaran produk-produk dari sektor industri yang sama dan dibuat sedemikian rupa agar tampak berbeda, sedangkan antarindustri melibatkan produk-produk yang memang berbeda. Terdapat 4 hal yang penting perlu diperhatikan dengan pola perdagangan ini, yaitu yang pertama, perdagangan antar industri lebih didasarkan pada keunggulan komparatif. Pola persaingannya yaitu negara yang kaya akan modal merupakan pengekspor neo barang-barang manufaktur bersifat padat modal dan pengekspor neo makanan bersifat padat karya. Yang kedua, hubungan perdagangan intraindustri tidak terlalu berdasar pada konsep atau keunggulan komparatif, karena skala ekonomis yang menyebabkan setiap negara tidak memproduksi semua jenis produk sendirian. Yang ketiga, pola perdagangan intraindustri itu sendiri tidak dapat diduga sebelumnya, dikarenakan unsur tidak ketentuan pola perdagangan merupakan karakteristik yang penting bagi perdagangan intraindustri. Yang keempat,
arti penting perdagangan intraindustri dan perdagangan antar industri bergantung pada seberapa jauh kesamaan kelimpahan faktor produksi di negara-negara yang terlibat dalam perdagangan itu sendiri. Selanjutnya, perhitungan atas perdagangan intraindustri. Besar kecilnya tingkat atau volume perdagangan intraindustri dapat dihitung sebagai berikut. T sama dengan 1 min X min M per X plus M. T adalah indeks perdagangan intraindustri. T 0 sampai 1 dengan 0 apabila sebuah negara hanya mengekspor atau hanya mengimpor suatu produk, yang berarti tidak terlibat dalam perdagangan intraindustri dua arah. Jika T sama dengan 1, maka ekspor dan impor sama besarnya, yang berarti perdagangan intraindustri yang dilakukan mencapai tingkat maksimal. X adalah ekspor dan M adalah impor. Garis pada pembilang X dan M menunjukkan nilai yang dipagari adalah angka absolut atau selalu positif. Selanjutnya adalah model formal perdagangan intraindustri. D adalah kurva permintaan untuk produk yang dijual oleh sebuah perusahaan. Sedangkan MR adalah kurva pendapatan marginalnya. D mengarah ke bawah karena produk tersebut terdiferensiasi. Sebagai akibatnya, MR lebih kecil daripada P. Tingkat output yang terbaik atau yang paling menguntungkan bagi suatu perusahaan yang bersifat kompetitif monopolistik adalah 3 unit. Dan hal tersebut dilambangkan oleh titik E, di mana MR sama dengan MC. Pada output atau Q sama dengan 3, maka harga yang berlaku adalah P sama dengan AC sama dengan 14. Terdapat di titik A. Dan pada titik tersebut, perusahaan tadi mengalami titik impas jumlah yang diperolehnya persis sama dengan jumlah yang telah dikeluarkannya sebagai biaya produksi dan investasi. AC adalah kurva biaya rata-rata bagi perusahaan tersebut. AC ini mengarah ke bawah karena berlakunya prinsip skala ekonomis. Selanjutnya, model kesenjangan teknologi. Model ini pertama kali dikembangkan oleh Posner pada tahun 1961. Menurut teori ini, sejumlah besar perdagangan di antara negara-negara industri ternyata didasarkan pada munculnya produk-produk baru. Namun, model ini pun diliputi kelemahan, yaitu tidak dapat menjelaskan berapa besar kecilnya kesenjangan teknologi, dan model ini juga tidak mengungkapkan alasan munculnya kesenjangan teknologi. Selanjutnya, dari kelemahan model kesenjangan teknologi memunculkan suatu generalisasi dan pengembangan yang terkenal dengan nama model siklus produk. Pertama kali dirumuskan oleh Raymond Vernon. Menurut teori ini, pada tahap awal penciptaan sebuah produk baru dan pengenalannya ke pasar, biasanya produksinya mensyaratkan tenaga kerja yang terampil. Selanjutnya, ilustrasi model siklus produk. Terdapat 5 tahapan dari siklus kehidupan suatu produk, ditinjau dari sudut pandang negara yang menjadi tempat inovasi produk tersebut dan negara yang kemudian menirunya. Pada tahap pertama atau tahap produk baru, sebuah produk pertama kali muncul dan baru dikonsumsi oleh penduduk di negara asal inovasi tersebut. Kemudian tahap kedua atau pertumbuhan produk. Proses produksinya lebih disempurnakan di negara asal inovasi dan kecepatan prosesnya diproduksi dilipat gandakan agar memenuhi kenaikan permintaan di pasar domestik maupun luar negeri. Selanjutnya tahap ketiga atau fase kematangan produk. Produk tersebut menjadi standar, yang artinya produksinya dilakukan secara massal dengan memakai mesin-mesin otomatis, sehingga tenaga kerja tidak perlu lagi yang terlalu terampil. Perusahaan penemunya akan lebih diuntungkan seandainya tidak memproduksi sendiri melainkan memberikan lisensinya ke perusahaan lain, baik luar atau dalam negeri. Selanjutnya, tahap keempat. Negara pengikut dapat memanfaatkan tenaga kerjanya yang lebih murah untuk memacu pembuatan produk yang sudah standar tersebut, sehingga dapat menjual produk tersebut dengan harga yang lebih murah ketimbang perusahaan-perusahaan di negara penemu. Selanjutnya, tahap kelima. Negara pengikut mulai menyerbu pasar di negara penemu sehingga produksinya di negara asal tersebut merosot drastis atau bahkan lenyap sama sekali karena para pengusahanya tidak dapat bersaing dengan produk murah dari negara pengikut.
Selanjutnya, sintesis teori-teori perdagangan. Kesimpulan yang dapat diambil berkenaan dengan relevansi empiris atas teori-teori perdagangan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, sebagian besar perdagangan antar negara maju dan berkembang adalah perdagangan antar industri. Hal ini berdasar pada variasi atau kelimpahan faktor teknologi dan lain-lain, sebagaimana yang dirumuskan oleh teori Hesser-Ohlin. Yang kedua, perdagangan antara sesama negara industri maju semakin lama semakin banyak yang berupa perdagangan intra-industri, berdasar pada skala ekonomis dan diferensiasi produk.